Selamat berjumpa kembali di podcast saya Amalia Sustikarini. Tanggal 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia, sekaligus juga bertepatan dengan pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia. Kali ini saya mengundang Dr. Bernadia Linggaryekti Nugraheni atau yang akrab dipanggil Mbak Linggar untuk berbincang-bincang seputar Pilkada dan pencegahan korupsi. Mbak Linggar menyelesaikan pendidikan S2 di bidang Commerce di University of South Wales, Australia, dan S3 di bidang Accounting and Corporate Government di Macquarie University Australia. Saat ini Mbak Linggar adalah pengajar dan peneliti di Universitas Katolik Sugia Pranata Semarang dengan research interest di bidang Financial and International Accounting, Big Data, Fraud and Corruption, dan Corporate Government. Mari simak perbincangan kami berikut ini. Halo Mbak Linggar, apa kabar? Halo Mbak Lia, kabar baik. Baik ya, Selamat gimana sore. Semarang Mbak? Kemarin gubernurnya habis dimarahin nih sama Pak Presiden nih. Ya begitulah karena efek dari masyarakatnya yang kadang-kadang susah diatur juga efeknya ke pimpinan ya Mbak. Nah begitulah masyarakat Indonesia kadang-kadang nggak manut ini gimana ini. Apalagi kemarin ada libur panjang itu ya Mbak ya, pastikan Ya, ya ya, kita sudah berbulan-bulan disuruh di rumah terus dikasih kesempatan cuti bersama libur panjang ya pasti dimanfaatkan sebaik-baiknya ya, dan sayangnya ternyata iya, akhirnya berakibat kontraproduktif bagi penanganan COVID yang sebetulnya ya sudah agak mulai lumayan lah gitu ya. Ya mudah-mudahan sih betul, suasana betul. cepat terkendali lagi ya Mbak. Kayaknya kita udah mulai gimana ya, udah 9 bulan kok masih kayak gini aja gitu kan ya pasti. Mau lahiran kan 9 bulan. Iya. Apalagi Mbak Linggar sebagai dosen dan juga ibu ya, jadi ngajarin mahasiswa, ngajarin anak remaja dan anak-anak di rumah pasti luar biasa ini apa namanya loadnya yang harus dikerjakan ya Mbak ya. Semoga Ya, saja hektik kita hektik semua nih. bisa survive ya. Oke, nah Ya, gini Mbak. Saya sengaja menyiapkan edisi spesial untuk Hari Anti Korupsi Internasional atau sedunia ini gitu ya, dan itu tadi kok ya dilalahnya kok bertepatan gitu ya dengan pilkada serentak. Ini entah ada konspirasi atau apa, saya juga nggak tahu nih kok tiba-tiba pas sekali waktunya, dan akhirnya juga menjadi sangat tepat dan relevan untuk membicarakan nexus hubungan antara dua peristiwa ini, pencegahan korupsi dan pelaksanaan pilkada Indonesia sebagai bentuk terpenting politik elektoral atau demokrasi elektoral di Indonesia. Nah, selama ini apabila kita berbicara tentang usaha-usaha pemberantasan anti korupsi yang merupakan amanat dari Reformasi 98 ya Mbak, kita dulu salah satu hore-horenya ya, salah satu betul pelaku betul. dan witness sejarahnya ya saat itu Reformasi 98. Ini salah satu yang terpenting, termasuk juga kemudian dengan pembentukan KPK dan usaha-usaha lainnya. Nah, cuma gini Mbak, kalau kita bicara tentang pencegahan korupsi, termasuk di sini adalah yang terkait dengan pemilu ya, di sini apakah itu korupsi ataupun money politics misalnya, yang aspek yang paling kayaknya terlihat di permukaan, diperbincangkan di talk show gitu adalah aspek politiknya dan hukum. Ya kan, ada Iya, kepala daerah yang ditangkap gitu kan, kemudian betul. kasus-kasus lainnya gitu, termasuk misalnya money politics gitu ya. Nah, sebetulnya tuh ada satu aspek yang sangat penting ini, walaupun pastinya tidak terlupakan, tapi kurang menurut saya pribadi ya, mungkin ada pendapat lain, Iya, kurang untuk Mbak ya, mendapat perhatian lebih, yaitu tentang pentingnya good governance gitu ya, pentata iya, laksanaan yang baik dalam bidang laporan keuangan, di mana ya di sini adalah kuncinya kan Mbak. Kita bisa betul betul. kita bisa kita bisa menilai apakah misalnya pejabat ya pemerintahan ataupun juga sebuah peristiwa demokrasi termasuk kandidat yang bertarung di dalamnya itu melakukan korupsi atau tidak, kan harus ada buktinya, dan bukti itu adalah itu tadi laporan keuangan. Nah, disinilah kan sebetulnya teman-teman dari bidang ilmu akuntansi dan termasuk di sini praktisi dan sekaligus juga
pengajar dan peneliti seperti Mbak Linggar, dan tentunya bagian dari ekosistem yang lain ya seperti kantor akuntan publik dan lain-lain, itu sangat penting dalam proses pencegahan dan pemberantasan korupsi ini. Nah, ini yang nanti kita bakal obrolin lebih panjang nih Mbak ya. Saya selalu senang gitu untuk berbicara tentang sesuatu hal dari perspektif baru, dan terima kasih sekali Mbak Linggar sudah menyempatkan untuk bisa ngobrol-ngobrol sama saya di podcast ini. Nah, ini mungkin agak sedikit teknis sih Mbak, karena saya juga pengen belajar nih kan ya. Bagaimana sih Mbak mekanisme pelaporan dana kampanye untuk terutama untuk Pilkada tahun 2020 ini Mbak, dan lembaga institusi atau lembaga atau institusi apa saja yang terlibat dalam pengawasan dana kampanye ini? Oke, terima kasih Mbak Lia, dengan antusiasme yang sebegitu tinggi ini membuat kita semua semangat ya untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada ini, termasuk juga dalam pengawasan kita sebagai anggota warga negara untuk saya gitu ya. Karena kalau kita bicara mengenai dana kampanye ini, kita ngomong masalah penerimaan dan pengeluaran untuk dana kampanye Mbak. Jadi jelas ya, memang dana kampanye itu melibatkan jumlah uang yang dipergunakan, purpose-nya adalah untuk pembiayaan kampanye kan, begitu. Nah, kalau masalah mekanisme sebenarnya cukup jelas diatur ya, cukup jelas diatur bahwa tahapannya itu nanti ada 3 hal yang mereka harus laporkan. Yang pertama yang namanya laporan awal dana kampanye, LADK, kemudian ya LPSDK, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan yang terakhir LPPDK, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. 3 hal itu yang merupakan unsur atau komponen yang dilaporkan sebagai bagian dari pelaporan dana kampanye. Nah, balik lagi ke masalah tadi ya, kita ngomong masalah penerimaan dan juga pengeluaran untuk dana kampanye. Nah, penerimaan itu sendiri itu sebenarnya ada 3 hal yang yang menjadi unsur penerimaan. Ada uang, barang, dan jasa. Uang, barang, kalau uang, barang, dan jasa, betul. Kalau uang itu sebenarnya cukup mudah ya Mbak ya, kita menelusur melalui rekening yang ditransfer seterusnya. Namun apakah itu sesimpel itu juga? Nah, ini dinamikanya banyak. Apakah itu juga melibatkan nanti auditor yang kemudian nanti mengaudit laporannya, termasuk menelusur apakah memang dana kampanye itu diterima dari misalnya penyumbang yang legit gitu ya, kemudian dari data yang valid, kemudian tidak ada istilahnya induk dan anak perusahaan kok menyumbang gitu. Ya, itu menjadi isu-isu tersendiri Mbak. Nah, balik lagi ke masalah uang, barang, dan jasa. Kalau uang itu jelas nanti mungkin ada penelusurannya, jelas bisa dilakukan. Namun kalau untuk barang dan jasa, di situ dikatakan bahwa memang barang dan jasa itu nanti harus bisa dikuantifikasi atau dinominalkan dengan harga pasar yang saat itu berlaku. Jadi misalnya barangnya berupa topi nih gitu ya, yang disumbangkan oleh orang, atau alat-alat kampanye, kaos lah katakanlah gitu, penutup kepala. Nah, kalau kita melihat ini juga dinamikanya banyak lagi. Ada yang namanya sistem informasi dana kampanye Mbak ya, Sidakam ya. Sidakamnya itu di bawah KPU Mbak ya, dimanage oleh KPU. Nah, Sidakam offline dan online. Offline inilah yang digunakan oleh paslon untuk memasukkan atau untuk mencatatkan apa saja yang telah diterima dan atau apa saja yang dikeluarkan oleh paslon, katakanlah begitu. Nah, dalam menginput inilah yang menjadi proses penting itu pada saat itu Mbak. Karena kalau Sidakam online itu sepertinya seperti sebuah laporan yang bisa diakses oleh KPU maupun publik. Oh misalnya nih kalau di Semarang, Hendi dan Ita itu menerima seberapa besar untuk perorangan, dari perorangan. Kemudian berapa besar dari partai, berapa besar dari anggota-anggota lain, katakanlah begitu ya. Atau dari badan usaha. Nah, cuma rinciannya itu memang kemudian nanti yang bisa melakukan investigasi kan dari kantor audit dan juga dari Bawaslu ya. Artinya di situ dalam Sidakam offline itu penginputan kemudian identitas yang nanti mentransfer jumlah barangnya, nominal barangnya itu yang dicatatkan di situ. Nah, itu yang menarik adalah ketika kita bicara masalah detail seperti itu kan berarti nanti misalnya dikatakanlah 1.000 topi dengan nominal misalnya katakanlah 10.000 kali sekian. Nah itu sebenarnya sudah masuk ke mekanisme yang lain ya Mbak. Tapi bahwa pada intinya para paslon ini diminta untuk yang pertama dia membentuk yang namanya rekening khusus dana kampanye. Nah, rekening khusus, Jadi mereka diminta untuk membuat satu rekening khusus ya Mbak ya untuk dana kampanye. Ya betul, di bank umum sejak ditetapkannya dia sebagai paslon oleh KPU. Nah kemudian dengan berjalannya itu kemudian dia setelah membuat rekening khusus dana kampanye,
dia kemudian melakukan yang namanya laporan awal dana kampanye, Oke. itu adalah seluruh penerimaan yang dia terima di awal, kemudian setelah itu masuk yang namanya laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Nah, itulah yang harus dia lakukan. Nah, sebenarnya kalau tahap-tahapnya, tanggal-tanggalnya sih sudah ditentukan ya. Oke. Terakhir itu bahwa laporan penerimaan dana kampanye itu berakhir pada 6 Desember, katakanlah begitu. Peruntukan awalnya kan dari 25 September, itu laporan awal dana kampanye, itu diterima. Setelah itu ditutup, Mbak. Rekeningnya ditutup, pembukuannya ditutup. Oke. Ya, pembukuannya ditutup. Setelah itu 25 September sampai 31 Oktober, itu mulai session yang namanya laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Jadi sejak 25 September sampai 30 Oktober, itu dia akan menyiapkan yang namanya laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Kemudian setelah itu ditutup, baru kemudian selanjutnya dia melakukan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Kira-kira begitu, Mbak. Nah, kalau kemudian mekanisme-mekanisme yang lain itu sebenarnya memang alur-alurnya ya, Mbak, dari menyusun laporan dana kampanye dari offline tadi, kemudian disampaikan kepada KPU ya, kemudian itu diterima oleh KPU, nanti kemudian diunggah di online dan bisa dilihat oleh masyarakat umum, katakanlah gitu. Nah, itu yang terjadi. Namun krusialnya adalah ada di sidang offline ini, Mbak. Di gitu ya. offline-nya ya. Karena dia yang akan menginput termasuk identitas seluruh penyumbang itu yang akan dimasukkan di situ, termasuk ya masyarakat biasa, NPWP-nya berapa, kalau partai kemudian dia partai yang mana, kalau badan usaha yang mana, termasuk sertifikat badan usaha dan seterusnya itu ada di situ. Nah, mungkin itu yang nanti bisa di craftingnya itu di situ mungkin Mbak, diolahnya kalau kita mau ngomong tentang sidang offline ini. Gitu. Berarti sebetulnya publik bisa mengakses laporan ini Mbak ya, terbuka untuk publik ya secara online? Iya, saya sendiri sudah mencoba memang di sidang online yang tahun 2020 itu memang sudah tersedia ya laporan awal dana kampanye dan termasuk beberapa pengeluaran-pengeluaran dia, termasuk untuk penyebaran atribut kampanye ataupun penyiapan bahan kampanye dan seterusnya, sudah ada di situ Mbak Lia. Jadi bisa dinikmati. Cuman memang itu kan berarti data matengnya ya, data matengnya, data mentahnya kita nggak pernah tahu dari mana dan dari mana. Nanti itu porsinya ada dari Bawaslu dan juga kantor akuntan publik untuk meneliti dan menginvestigasi itu. Begitu Mbak Lia kira-kira. Oke. Jadi kalau saya boleh tanya pendapat Mbak Linggar sejauh ini sih dari hal mekanisme dan kemudian juga aksesabilitas ya, ke transparansi ke publik, sebetulnya dari segi regulasi sudah cukup ya Mbak ya selama ini. Ya, sudah cukup ya. Di luar dari bahwa itu yang diinput adalah memang valid data, begitu Mbak. Oke. Nah, cuma tadi saya saya cukup tertarik dengan yang Mbak Linggar bilang soal ada perbedaan kan dana kampanye itu antara yang sifatnya uang dengan barang dan jasa ya Mbak. Dan barang jasa ini kan harus dikuantifikasi seperti itu ya. Nah ini gimana Mbak? Maksudnya Mbak Linggar sebagai akuntan ya, sebagai yang bergerak di bidang apa namanya ya untuk pelaporan keuangan, apakah ada loophole Mbak dari terutama aspek pelaporan yang sifatnya barang dan jasa ini? Sebenarnya kalau untuk barang dan jasa ini ya itu tadi Mbak, kalau kita menerima katakanlah barang untuk mekanisme kampanye gitu ya, kita nggak pernah tahu sebenarnya barang itu vendornya siapa. Nah, gitu kan. Vendornya siapa? Memang dalam gini, kalau auditor itu menariknya begini Mbak, kalau auditor itu yang dia lakukan pemeriksaan terhadap sumbangan adalah semua. Semua sumbangan itu diperiksa asalnya dari mana, kemudian siapa yang memberikan sumbangan. Namun saya yakin dia tidak akan sampai ke vendor. Misalnya yang menyumbang adalah Linggar, kemudian misalnya sejumlah 1.000 topi. Nah, ini mau menghargai 1.000 topi, oke. Kemudian ada nota 1.000 topi. Nah, itu nota itu apa fiktif atau tidak, kita nggak pernah tahu, Mbak. Nah, itu dia. Yang jelas, auditor itu tidak pernah punya penugasan investigasi dalam konteks fraud. Bukan. Tugas auditor adalah untuk meyakinkan kepatuhan terhadap aturan. Nah, kalau auditor umum itu berarti kepatuhan atau kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan. Nah, sekarang berarti kepatuhan terhadap aturan berkaitan dengan dana kampanye, begitu Mbak. Nah, ini yang kemudian menjadi loophole-nya itu ada di situ. Jadi memang termasuk di dalamnya ya Mbak, kalau tidak hanya ngomong masalah barang dan jasa, termasuk di dalamnya adalah ketika ngobrol itu tadi Mbak,
misalnya rekening penyumbang adalah dari banyak perusahaan, tapi sebenarnya mereka dalam satu holding company. Yang satu induk perusahaan, yang satu anak perusahaan. Nah, itu juga merupakan loophole yang bisa terjadi ketika kita mau memeriksa masalah dana kampanye. Lalu hal yang lain lagi, kalau penerimaan itu semuanya diperiksa, nah untuk pengeluarannya agak berbeda, Mbak. Pengeluaran dana kampanye itu 1 sampai 30 transaksi itu disensus. Tapi di atas 30 transaksi itu dia hanya mengambil 10% dari sisa transaksi. Paham nggak, Mbak? Jadi misalnya transaksi pengeluaran itu ada 100 ya. Berarti 30 pertama itu disensus, kemudian selebihnya 10% kali sisanya. 70 berarti. Ya, 37. Nah, itu kan menarik. Artinya bahwa ternyata auditor pun tidak akan memeriksa sampai ke pengeluaran detail semuanya, hanya penerimaan aja yang dicek semuanya oleh auditor. Itu ketentuan dari penugasan auditor seperti itu, Mbak. Itu apa kira-kira dasar pemikirannya, Mbak? Mengapa tidak semua transaksi penerimaan itu di-assess gitu? Nah, itu kalau dasar angkanya itu saya terus terang tidak memperoleh pemahaman, tetapi bahwa kerja auditor itu memang berdasar sampling, namanya audit sampling, audit sampling. Cuman bahwa dasarnya harus 30 ini yang cukup menarik sebenarnya, karena sebenarnya pengeluaran dana kampanye itu kan antar partai atau paslon itu bisa sangat berbeda ya. Betul. Misalnya di DKI jelas berbeda dengan yang ada di Klaten misalnya itu ya, tanah tumpah darah saya itu. Mungkin di Klaten dia hanya mempunyai transaksi tidak lebih dari 100, tapi mungkin di DKI dengan sekian banyak aktivitas mungkin bisa lebih dari 500 transaksinya. Itu yang kemudian membuat saya bertanya-tanya kenapa kok audit samplingnya itu ditentukan hanya 30 plus 10% dari sisa transaksi itu, Mbak. Oke, thank you, Mbak. Nah, ini juga tadi saya jadi penasaran juga, pengen ikut lihat ya, Mbak, itu laporan keuangan yang di-upload di website Bawaslu ya, untuk terbuka untuk publik itu. Nah, kalau so far, kalau menurut Mbak Linggar gimana nih, Mbak, dari laporan-laporan yang sudah di-upload itu, apa sudah sesuai standar atau ya kelihatan cukup wajar gitu untuk sampai tahap ini? Menurut saya gini ya, karena memang sebenarnya aturan untuk jumlah sumbangan itu kan sudah ditentukan ya, Mbak ya. Artinya bahwa perorangan itu 75 juta, lalu badan hukum dan parpol kan 750 juta. Betul, ya. Nah, yang menarik kan paslon ini tidak ada batasan. Nah, ini kan sebenarnya juga tanda tanya nih. Nah, nanti kan istilahnya menjadi paslon center funding kan, istilahnya kan begitu ya. Nah, itu memang menurut saya sih wajar atau tidak tergantung ya, Mbak. Kalau memang orang mau maju ke dalam kontestasi seperti ini membutuhkan biaya besar, itu semua orang tahu. Nah, memang mungkin tingkat kewajaran ini yang akhirnya masyarakat tanya, untuk Semarang ya Hendy dan Ita memang berbasis dari orang kaya ya memang besar, bisa gitu ya, sumbangan dia sendiri. Kemudian, nah ini yang belum lengkap ya, Mbak, karena mungkin laporannya entah belum diterima atau bagaimana, bahwa pengeluaran itu belum komplit semuanya, laporan penerimaan dan pengeluaran untuk dana kampanye saya belum melihat secara komplit, karena sekali lagi itu tadi, Mbak, kalau kita mau melihat dari sisi detailnya itu yang bisa melihat kantor akuntan publik, karena dia munculnya ada di Sidakam offline itu tadi. Jadi untuk keperuntukannya apa saja, jumlahnya sampai ke detail itu sebenarnya ada di Sidakam offline itu, namun tidak disediakan untuk publik itu, Mbak. Oke, Mbak. Ya, tapi setidaknya memang ya dengan terbukanya akses ini sudah merupakan sebuah upaya yang cukup baik sekali ya, Mbak ya. Maksudnya dari yang mungkin sebelumnya itu kita sama sekali nggak tahu kan bagaimana sebetulnya dana ini diperoleh dan kemudian nanti dibelanjakan, itu setidaknya sekarang sudah mulai ada upaya-upaya ke arah sana. Oke, terima kasih banyak Mbak Linggar. Saya pasti harus lebih banyak belajar lagi sih ya tentang bagaimana pelaporannya, karena ya dulu kan saya juga bekerja di sebuah LSM kecil, waktu itu juga kebetulan terlibat juga dengan kantor akuntan publik dan suka nanya-nanya sedikit gitu ya. Tapi ya ini kalau untuk peristiwa yang sebesar ini kan tentunya juga melibatkan usaha yang lebih luas ya dari lebih banyak pihak juga gitu, supaya untuk ensuring gitu ya, memastikan salah satu proses demokrasi di Indonesia ini berjalan dengan baik. Nah, ini kita ngobrol agak di luar masalah teknis akuntansi nih, Mbak ya, karena kan walaupun Mbak Linggar backgroundnya dari akuntansi kan melihat
bagaimana korupsi ini terjadi di Indonesia, kan kita memang harus melihat dari aspek yang luas dan memang interconnected ya Mbak ya, betul, semuanya betul. itu banyak sekali terkait. Nah Mbak Linggar kan lahir dan besar di Semarang ya. Lahir saya di Klaten loh Mbak, lahir Oh saya di Klaten Klaten, oh nih. iya, Iya, atau Jawa Tengah lah gitu kan ya. iya, Jadi Betty, pasti Betty, ya. iya. Oke, nah ini akhirnya saya pengen berdiskusi tentang bagaimana desentralisasi itu mempengaruhi korupsi. Nah, desentralisasi itu kan salah satu amanat reformasi juga sebetulnya Mbak ya, salah Iya, satu betul, betul. buah lah dari reformasi, karena waktu itu banyak sekali kritikan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat sentralistis gitu. Kemudian akhirnya kita perlu untuk mendistribusikan kewenangan lebih luas kepada daerah. Nah, tapi ternyata efek samping dari desentralisasi ini, selain kemudian mungkin power yang terdistribusikan dengan lebih rata gitu, di mana itu sebetulnya bagus gitu ya, baik untuk Iya, perkembangan daerah tersebut, tapi kok korupsinya malah ikut terdesentralisasi gitu kan Mbak ya. iya, Dan ini iya. salah satu yang ya salah satu tulisan dari Fedi Hadis ya, itu yang dosen di University of Melbourne, dan Robinson itu ya salah satu yang paling awal mengatakan bahwa desentralisasi di Indonesia itu bukan membantu pemberantasan korupsi gitu Mbak, tapi malah melipat gandakannya. Gimana Mbak Linggar sebagai praktisi ya, kemudian juga peneliti di bidang akuntansi, sekaligus juga yang tinggal di Jawa Tengah ya, sebagai salah satu daerah desentralisasi tentunya gitu kan, yang mengalami desentralisasi, memandang hal ini Mbak. Betul nggak sih Mbak kira-kira hal itu? Ya, sebenarnya kalau kita ngomong desentralisasi itu Heeh. sebenarnya kalau dikaitkan dengan korupsi ada sisi kiri dan kanan ya Mbak. Oke. Memang ada yang berpikir desentralisasi itu mengurangi korupsi nih Kak, dalam konteks misalnya antar daerah berkompetisi supaya terlihat bagus performance-nya, sehingga ketika bagus maka menghadirkan investor Iya, betul, ataupun betul. ya kan, sehingga itu Iya, memang iya. menjadi roda penggerak perekonomian Menjadi di satu daerah. justru menjadi unsur competitiveness satu daerah ya, kalau bisa Iya, membuat daerahnya positif itu clean. competitiveness dalam Iya, konteks betul. itu ya Oke, Mbak. iya, Namun iya. demikian ya itu tadi Mbak, kalau dari laporan KPK per April 2018 aja tidak kurang dari sekitar 93 orang kepala daerah ya yang terjerat korupsi di tangan KPK ya. Dan dari jumlah itu sekitar 75 orang ya adalah bupati dan wali kota, Iya. sisanya 18 orang itu berlatar belakang gubernur. Artinya memang ternyata mudaratnya ada begitu ya Mbak ya, dari sistem desentralisasi ini membentuk raja-raja kecil di daerah. Salah satunya juga kalau saya tidak salah dengar ya, itu dari sistem ijon ya. Artinya kan kalau ijon dibantu untuk maju sebagai kepala daerah, nanti aku akan dipermudah perizinannya, katakanlah gitu ya. Walaupun secara tidak melulu secara ijon ya Mbak untuk acara ijon ini, karena sepanjang tahun 2004 dan 2017 itu banyak kasus ini kaitannya dengan suap pengadaan barang dan jasa juga Mbak, gitu ya. Okay. Nah itu penyalahgunaan anggaran, kemudian tindakan masalah perizinan dan pungutan itu yang kemudian terjadi di daerah-daerah Mbak. Okay. Jadi memang ini menjadi rawan korupsinya itu ada di situ. Nah sementara itu kalau saya melihat ya, nggak tahu ini feeling saya nih, kalau di Semarang ini seperti ada mekanisme lapor handy gitu ya. Lapor handy misalnya ada kegiatan pungli dan sebagainya, namun kan tidak semua masyarakat itu punya kesadaran untuk sepertinya ada hesitan untuk melapor, entah kenapa, entah mereka nggak mau kemudian kena perkara atau bagaimana, atau mungkin mereka nggak sadar hukum. Nah ini mungkin sebenarnya kalau peran masyarakat ini ditingkatkan ya Mbak, keberanian masyarakat ini ya, kemudian kalau seperti Jakarta dulu nggak tahu ya, ini mungkin agak subjektif ya, dengan kasus Ahok yang sedemikian cepat dia merespon masyarakat itu, ya mungkin komitmen kepala daerah ini yang Mbak, yang menurut saya perlu untuk diperkuat gitu, untuk supaya tidak menjadi raja-raja korupsi kecil di daerah. Oke. Iya. Jadi sebetulnya itu tadi Mbak Linggar bilang ya, ada sisi kiri sisi kanan ya. Sebetulnya kalau tiap-tiap kepala daerah bisa melihat bahwa good governance gitu ya, clean, bagaimana mereka bisa menjalankan pemerintahan atau pelaporan keuangan dengan baik, sebetulnya itu adalah cara untuk lebih menarik investor ya ke daerahnya masing-masing gitu. Instead of kemudian malah menjadikan korupsi itu beranak pinak gitu di daerah
sejarah gitu Mbak ya. Iya, Ya betul, walaupun betul. sampai sekarang ya tadi yang Mbak Linggar sebutkan laporan dari KPK kelihatannya masih gloom ya apa masih ya tidak membesarkan hati Laporannya kita lah masih, ya. ya, Kayak laporannya masih bikin sedih, Mbak. masih sedih, habis kayaknya kita denger lagi ini ke entah bupati, entah wali kota, entah gubernur gitu ya, kayaknya kok nggak ada Iya, habis-habisnya gitu kan terjaring operasi tangkap tangan KPK misalnya, tapi ya iya. ya Termasuk mudah-mudahan Klaten loh, Mbak. kenapa Mbak? Gimana? Klaten, termasuk Oh Klaten Klaten nih. ya, termasuk Klaten, Iya, should I alah be gitu. loud or how? Eh, kalau saya ini Indramayu ya, walaupun saya di Cirebon kan Indramayu juga salah satu yang kena waktu Iya, itu. betul. Jadi sudah apa endemik ya, bukan pandemik sih, Iya, ini iya, endemik sekali iya. gitu korupsi di Indonesia ya. Oke, nah ini apa dikaitkan dengan hal yang lebih luas nih Mbak ya, kita tentang proses demokrasi elektoral di Indonesia khususnya ya ini apa untuk pemilu ini. Eh, menurut Mbak Linggar apa sih Mbak arti strategis pelaporan dana kampanye yang transparan nih untuk gerakan anti korupsi dan proses demokratisasi Indonesia nih, khususnya demokrasi elektoral di Indonesia secara umum, Mbak? Sebenarnya gini ya, kalau pelaporan dana kampanye Heeh. itu tujuannya tetap baik, Mbak ya. Oke. Akuntabilitas dan Akuntabilitas, transparansi ya. oke. Kenapa itu kemudian menjadi penting Mm-mm. akuntabilitas dan transparansi itu. Mm-mm. Yang jelas kan tadi kalau kita bicara masalah ada deal politik antara penyumbang dengan paslon Oke, ya. ya. Yang jelas ini kan bisa mencegah terjadinya deal-deal politik tersebut. Nah, Betul. harapannya ya, kalau itu memang efektif dijadikan sebagai alat kontrol maupun alat untuk quality assurance gitu ya. Kemudian selain itu bahwa transparansi dana kampanye ini bisa mencerminkan aspirasi pemilih, Mbak, dan juga penyumbang. Katakanlah, nah, misalnya begini nih, bayangan saya ketika saya memilih dan menyumbang, itu dia akan menyuarakan aspirasi dengan cara kebijakan-kebijakan itu akan pro kepada pemilih dan penyumbang. Yang harapannya adalah pemilih adalah masyarakat kebanyakan. Betul. Dan penyumbang adalah bukan mereka-mereka yang memiliki segelintir uang besar saja. Karena ini akan menjadi repot, Mbak. Sekali lagi menjadi repot kalau misalnya sebenarnya kita nggak bisa tutup mata bahwa sebuah paslon itu diusung oleh pihak-pihak tertentu yang memang punya deal politik. Nah itu kan pelaporan dana kampanye itu kan sebenarnya untuk membuka itu kan siapa sih sebenarnya yang berada di balik itu. Betul. Ya, Mencegah kalau politik masyarakat transaksional kebanyakan, ya Mbak ya, untuk mengclearkan ya, politik transaksional ini, oke. ya, dan yang ketiga adalah untuk melihat apakah sumber dana dan pengeluaran itu sesuai dengan aturan. Karena kalau aturannya nih contohnya bahwa tidak boleh menerima sumbangan dari lembaga pemerintah, tidak boleh menerima sumbangan dari lembaga asing dan seterusnya, apakah itu dijalankan. Kemudian pengeluaran juga harus sesuai standar daerah nih, misalnya katakanlah gitu. Gimana nih Mbak untuk standar daerah? Maksudnya sudah ada daerah menerapkan standar masing-masing gitu ya? Iya, misalnya untuk kegiatan rapat dan sebagainya, ketika dia diadakan di Klaten itu ada tarifnya tersendiri kan, itu kan seperti itu Mbak. Kemudian persentase itu kan sebenarnya sudah ada. Nah itu kalau sebenarnya itu dipatuhi, itu kan memberikan keyakinan bahwa mereka juga taat aturan. Nah itu juga salah satu tugas dari auditor itu memang dia akan memeriksa laporan itu untuk memberikan keyakinan bahwa laporan dana kampanye itu sudah disusun sesuai dengan kepatuhan terhadap aturan gitu. Oke. Itu tugas dari kantor akuntan publik. Oke, terima kasih Mbak. Jadi memang sebetulnya beyond dari hal-hal yang sifatnya teknis ya untuk pelaporan dana kampanye ini, tapi sebetulnya tujuan lebih luasnya lagi, kita punya tujuan yang lebih luas itu ya untuk bagaimana kita bisa membuat sebuah pelaporan dana kampanye yang transparan dan akuntabel ini, termasuk itu tadi keterkaitan dengan pemilih kan sebetulnya, karena kan katanya kan pemegang mandatnya rakyat ya Mbak ya. Iya. Rakyatnya dikibulin terus nanti. Iya, nah itu tadi gitu loh. Apa namanya udah kelihatan sangat dipush pelaksanaannya ya, walaupun lagi pandemi ini gitu kan. Ya oke lah akhirnya dilaksanakan, tapi kita berharap untuk hal-hal lain yang positif tetap berjalan kan, terutama salah satunya ini. Mudah-mudahan saja aspek akuntabilitas dari Pilkada 2020 ini bisa tetap dijaga seoptimal mungkin gitu ya, walaupun kita melaksanakannya di tengah keprihatinan, karena kayaknya nih Mbak kalau kita udah lagi kesusahan luar biasa masa pandemi ini, terus masih ada yang korupsi dana kampanye dan kemudian melakukan tindakan yang bertentangan lainnya ya dengan yang diatur
untuk keperluan kampanye ini kok rasanya rasanya kita Nyesek ya. mangkel ya Mbak ya. Jadi Iya, iya. mudah-mudahan saja tentunya ini Mbak Linggar juga terlibat di Transparansi Indonesia Internasional ya. Jadi ini juga Iya. kan tentunya menjadi concern global juga gitu ya, bagaimana Iya, mewujudkan betul. sebuah pemilu baik di level nasional maupun regional yang bersih, yang akuntabel dan juga datanya bisa diakses secara transparan. Terima kasih atas kerja-kerja Mbak Linggar tentunya bersama teman-teman ya di kampus dan juga di komunitas penggiat transparansi ya Anti-korupsi. di Semarang dan juga di Indonesia. Mudah-mudahan saja di pelaksanaan pilkada kita ini dan juga insya Allah gitu untuk pemilu-pemilu berikutnya, pilpres dan pileg dan lain-lain, kita juga bisa melakukannya secara akuntabel ya Mbak ya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Mbak Linggar di podcast saya ini di edisi spesial Hari Anti Korupsi Sedunia. Terima kasih Mbak. Saya senang sekali bisa mendapatkan perspektif lain selain itu tadi dari politik dan hukum. Tapi ini juga kemudian pada saat ini saya diperkaya dan pasti pendengar podcast saya juga ikut merasa diperkaya dengan pandangan dari seorang praktisi, pengajar dan peneliti di bidang akuntansi untuk mewujudkan proses demokrasi elektoral kita yang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih, salam sehat Mbak, salam untuk keluarga semua di rumah ya, untuk teman-teman di kampus, tetap semangat walaupun dalam suasana pandemi ya Mbak ya, jaga kesehatan. Terima kasih sekali lagi ya. Ya, sama-sama. Ya, Thank you. Terima kasih Mbak, selamat sore ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, bye. Bye. Demikian perbincangan saya dengan Dr. Bernadia Linggaryekti seputar pilkada, pemberantasan korupsi dan bagaimana peranan ilmu akuntansi melalui pelaporan keuangan berkontribusi dalam upaya tata kelola pemerintahan yang baik dan anti korupsi di Indonesia. Subscribe channel ini untuk mendapatkan update episode baru dan menarik lainnya. Salam sehat, tetap semangat.